Hai teman-teman, Pantun Rohani berdasarkan bacaan hari ini, Rabu 4 Mei 2022, berdasarkan Injil Yohanes 6 ayat 35-40, bersama Edlince di Malang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Allah. Ada orang yang berkata, "Saya kekenyangan, saya haus, saya kesepian," atau berkata, "Saya sangat rindu, saya bahagia." Sebenarnya, ungkapan kata tersebut mau menunjukkan seberapa besar tingkat pemenuhan seseorang terhadap rasa lapar dan dahaga atau badan dan jiwanya. Karena setiap manusia dari kodratnya memiliki rasa lapar dan haus. Keadaan lapar dan haus ini tidak menyangkut badan kita saja, tetapi jiwa kita juga merasakannya. Dalam konteks yang lebih luas, bahkan tidak jarang terjadi, seseorang mengenyangkan raganya dengan mengabaikan kebutuhan jiwanya, sehingga memunculkan ketidakbahagiaan, atau sebaliknya, demi mengejar kebahagiaan jiwanya, seseorang harus rela hidup dalam keprihatinan. Banyak orang antri membeli minyak. Minyak langka karena ulah penyelundup. Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku adalah roti yang hidup." Khotbah Yesus tentang roti hidup menjadi bahan permenungan kita hari ini. Dengan jelas Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Dan Yesus melanjutkan perkataannya, "Aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku." Bagaimana tanggapan kita? Adakah kita percaya bahwa Yesus adalah roti hidup yang datang dari surga, yang diutus Allah Bapa untuk membawa kita kelak kepada kehidupan yang kekal? Atau Yesus akan berkata kepada kita, "Sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya." Lebaran banyak dapat uang saku, sebab banyak orang suka berbagi. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Allah. Melihat dan percaya adalah syarat yang harus kita penuhi. Melihat berarti memandang dengan mata iman, dan itu terkait dengan syarat yang kedua, yaitu percaya. Kita menerima Dia dan mau memberikan diri secara total kepadanya, karena kita yakin di dalam Dia kita memperoleh hidup. Lambang konkret dari hal itu adalah jika kita merayakan Ekaristi, di mana Yesus Tuhan hadir secara nyata dalam rupa roti sebagai tubuhnya dan anggur sebagai darahnya. Dalam konteks ini, maka Ekaristi juga dipahami sebagai perayaan berbagi kehidupan.
Kehidupan ilahi diberikan kepada kita dalam Ekaristi dan sekaligus membekali kita untuk diutus berbagi roti dunia dengan sesama yang lapar. Malam-malam jangan memasang paku. Sebaiknya pilihlah saat siang. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan aku buang. Maka marilah kita belajar mengutamakan Ekaristi di atas yang lain, dan belajar pula menjadi umat yang semakin pantas merayakan Ekaristi. Tuhan memberkati usaha kita. Terima kasih. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Semangat pagi, selamat bertekun dalam berdoa rosario, sambil senantiasa bertekun pula dalam menerima tubuh Kristus. Salam seroja, berkah dalem.